kami dari kelompok 2 kelas B1 bakal ngajak kalian ngulik bareng satu topik yang seru banget. Apalagi buat kita yang sedang belajar mata kuliah psikodiagnostik, khususnya pada materi Test for Screening and Assessing for Neuropsychological Impairment. Mungkin kedengarannya agak ribet ya, tapi intinya itu kita mau bahas gimana cara kita bisa tahu kalau ada sesuatu di fungsi otak kita atau orang lain. Nah, sebelum kita menyelami lebih dalam, kenalan dulu yuk sama kelompok kami yang udah nyiapin materi ini. Ada saya sendiri, Ayu Reza Anastasia dengan NIM 17. Nanti ada rekan saya, Antika Rahmatullah dengan NIM 11, Resya Mutia Fahri dengan NIM 73, dan yang terakhir Nur Afni Maharani dengan NIM 94. Kami nggak sabar banget nih buat sharing materi sama kalian. Semoga bermanfaat ya. Oke, biar nggak bingung, kita mulai dari penjelasan istilah-istilah dasarnya dulu ya. Coba perhatiin slide ini. Pertama, ada screening, penyaringan awal untuk mendeteksi kemungkinan gangguan fungsi otak secara cepat. Ini tuh kayak filter awal teman-teman. Tujuannya buat deteksi cepat kemungkinan ada gangguan di fungsi otak. Jadi bayangin pas kita mau masuk ke konser, terus ada pemeriksaan awal biar tahu siapa yang bawa tiket atau enggak. Ini cepet tapi belum detail. Terus yang kedua ada assessing atau assessment, penilaian lebih dalam, memberi gambaran fungsi otak dan arah evaluasi lanjutan. Kalau yang ini udah lebih dalam prosesnya. Dari screening tadi kan udah ada indikasi. Nah, di assessment ini kita lebih gali, lebih jauh lagi biar dapat gambaran yang lengkap tentang fungsi otak dan gimana langkah selanjutnya. Ibaratnya, kalau tadi cuma ngecek tiket, ini udah masuk ke dalam gedung, ngecek tempat duduknya di mana, fasilitasnya apa aja, dan lain-lain. Pokoknya ini lebih rinci. Dan yang perlu kita pahami juga, apa sih neuropsychological impairment itu? Neuropsychological impairment adalah gangguan fungsi otak seperti memori, konsentrasi, bahasa, atau fungsi eksekutif yang seringkali disebabkan oleh trauma, stroke, tumor, atau degenerasi. Gampangnya, ini kondisi di mana fungsi otak kita terganggu, bisa masalah ingatan atau memori, susah fokus atau konsentrasi, masalah bahasa, atau kesulitan dalam fungsi eksekutif. Yang itu tuh kemampuan kita buat ngatur diri, merencanakan, sampai menjalankan tugas. Jadi, intinya semua tes ini tuh dibuat biar kita bisa cepat dan efisien menilai fungsi kognitif seseorang untuk mendeteksi kemungkinan adanya gangguan otak atau penurunan fungsi mental. Penting banget kan? Nah, di slide ini kita bisa lihat perbandingan yang jelas antara screening sama assessment dari berbagai aspek. Ini kayak perbandingan antara teaser film dan film lengkapnya gitu loh. Dari tujuannya, screening itu nyaring siapa yang berpotensi gangguan kognitif. Kalau assessment, tujuannya udah evaluasi komprehensif, menyeluruh banget fungsi kognitif dan psikologisnya. Metodenya juga beda. Screening pakai tes-tes singkat dan gampang kayak MMSE, trail making test, atau clock drawing. Nah, kalau assessment udah pakai senjata yang lengkap kayak baterai test wise, WMS, plus wawancara, observasi, sampai bedah rekam medis lebih serius dan lebih detail. Nah, untuk fokus domainnya, screening itu fokusnya ke fungsi dasar doang kayak orientasi, atensi, memori, bahasa, visuospasial. Tapi assessment, domainnya luas banget, dari intelijensi, terus memori, fungsi eksekutif, visuospasial, motorik, sampai emosi. Lengkap kan? Dan durasinya juga beda jauh. Screening itu cepet, 10-30 menit beres. Kalau assessment bisa 1-3 jam, bahkan lebih, tergantung seberapa kompleks kasusnya. Terakhir, soal hasil. Hasil screening itu cuma indikasi awal, bukan diagnosis final. Kayak bilang,
kayaknya ada sesuatu nih kayak gitu. Nah, kalau assessment hasilnya itu udah bisa buat diagnosis diferensial, bikin rencana intervensi, bahkan jadi pertimbangan buat masalah hukum atau mediko legal. Jadi lebih valid dan bisa jadi dasar keputusan. Oke, sekarang kita terbang ke masa lalu, ngomongin sejarah dan perkembangan bidang neuropsikologi ini, biar tahu akar-akarnya. Jadi yang pertama, di awal abad ke-20 itu awalnya dipakai sama dokter-dokter neurologi buat tahu ada kerusakan otak atau enggak. Fokusnya masih observasi langsung dan sifatnya kualitatif, artinya masih sebatas deskripsi. Tokoh-tokohnya ada Kurt Goldstein, ada Paul Broca, sama Carl Wernicke. Mereka yang mulai ngebuka jalan. Terus masuk ke era baterai tes di 1950 sampai 1970-an. Nah, di sini mulai muncul nih tes-tes standar yang bisa mengukur fungsi otak secara spesifik. Fokusnya udah mulai ke penilaian objektif dan numerik alias kuantitatif. Tokoh-tokoh kayak Halsted dan Rayton dengan baterai tesnya. Alexander Luria sama Andre Rey, mereka ahli di era ini. Mereka bikin tes yang lebih terukur. Dan di tahun 1980-an sampai sekarang kita ada di era integrasi klinis. Tes-tes ini udah dipakai luas banget sama psikolog klinis buat assessment, diagnosis, sampai rehabilitasi. Fokusnya udah bukan cuma di kerusakan otak aja, tapi juga di mana fungsi otak kita sehari-hari. Pendekatannya juga udah campuran antara kuantitatif dan kualitatif. Jadi makin komplit dan makin relevan sama kehidupan kita sekarang. Itu dia teman-teman pengenalan singkat terkait materi test for screening and assessing for neuropsychological impairment. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo semuanya, aku Antika Rahmatuwo. Setelah dijelaskan tentang sejarah dan konsep dasar dari neuropsikologi, apa kalian gak penasaran? Kapan sih tes neuropsikologi ini biasanya digunakan? Nah, aku akan ngejelasin nih, kapan tes neuropsikologi ini biasanya diperlukan. Yang pertama, tes neuropsikologi ini biasanya diperuntukkan kepada orang-orang setelah mengalami gagal otak, kecelakaan, atau cedera kepala berat. Jadi, fungsi tes ini itu untuk mengukur dampak cedera terhadap memori, perhatian, pemrosesan informasi, atau fungsi eksekutif. Lalu yang kedua, tes ini biasanya diperuntukkan untuk gangguan neurodegeneratif. Fungsinya untuk mendeteksi penurunan kognitif awal, memantau perkembangan penyakit, dan membedakan jenis gangguan. Biasanya ini kepada orang-orang yang mengalami Alzheimer, Parkinson, atau demensia. Lalu yang ketiga, tes ini bisa digunakan untuk masalah perkembangan anak-anak yang mengalami keterlambatan bicara, kesulitan belajar, atau gangguan seperti ADHD. Yang keempat, tes neuropsikologi ini juga diperuntukkan kepada orang-orang dengan gangguan psikiatri dengan gejala kognitif. Biasanya tes ini untuk membedah apakah gangguan kognitif murni berasal dari kejiwaan atau masalah neuropsikologi. Jadi tes ini diperuntukkan kepada orang-orang dengan skizofrenia, depresi berat, atau gangguan bipolar. Lalu yang kelima, tes ini juga diperuntukkan kepada orang-orang yang akan menjalankan operasi otak seperti tumor atau epilepsi. Jadi fungsi tes ini dalam operasi tersebut untuk memantau fungsi otak apakah terdampak setelah mengalami operasi tersebut. Lalu yang keenam, ada pemantauan efek obat untuk melihat efek samping obat-obatan terhadap fungsi kognitif. Setelah mengetahui kapan tes neuropsikologi ini bisa digunakan, teman saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh tes neuropsikologi. Mengacu pada Handbook Psychological Assessment edisi keempat, ada 3 contoh tes untuk screening dan assessment neuropsikologis, yaitu Bender Visual Motor Gestalt Test atau Bender Gestalt Test, Train Making Test, dan Re-Auditory Verbal Learning Test. Nah, yang pertama ada Bender Visual Motor Gestalt Test atau BGT, digunakan untuk menilai kemampuan integrasi visual motor, persepsi visual, dan fungsi neurologis. Nah, tes ini sering dimanfaatkan untuk mendeteksi gangguan neuropsikologis serta memberikan indikasi adanya disfungsi otak. Biasanya diterapkan pada individu usia 3 tahun ke atas.
Nah, sedikit gambaran bagaimana tes ini dan mekanismenya seperti apa. Itu klien akan diberikan beberapa gambar yang harus diingat dan nantinya klien harus menggambar ulang sesuai dengan gambar asli yang telah diberikan tadi. Nah, nanti akan di-scoring kemiripan antara gambar asli dengan gambar yang digambar oleh klien tadi, seberapa mirip. Skornya seperti itu. Nah, beberapa versi BGT telah dikembangkan, yaitu Bender Gestalt Test 2, versi terbaru yang mencakup tambahan desain, prosedur memori, dan tes tambahan untuk menilai kemampuan motorik dan perseptual. Yang kedua, ada Scoring Kopitsch 2, yaitu sistem scoring yang dikembangkan oleh Elizabeth Kopitsch untuk menilai perkembangan visual motor pada anak-anak. Selanjutnya ada Trail Making Test, yaitu tes neurologis yang digunakan untuk menilai fleksibilitas mental, kecepatan pemrosesan informasi, dan kemampuan visual motor. Biasanya diterapkan pada individu berusia 15 tahun ke atas, namun dalam beberapa versi atau adaptasi sudah diberikan pada anak-anak mulai usia 8-10 tahun. Nah, tes ini tuh terdiri dari dua bagian, yaitu bagian A dan bagian B. Nah, yang bagian A itu menghubungkan angka 1-25. Jadi klien itu diberikan angka 1-25 secara acak. Nanti klien akan menghubungkan secara berurutan dari 1-25. Nah, ini sudah dicantumkan gambarnya. Nah, jadi teman-teman bisa membayangkan ya bagaimana mekanismenya seperti apa. Tes yang bagian A ini untuk mengukur kecepatan pemrosesan dan perhatian visual. Nah, yang B menghubungkan angka dan huruf bergantian, 1A, 2B, 3C, dan seterusnya. Sama seperti bagian A, cuman ini diberi tambahan huruf. Sama ya, jadi diberikan secara acak. Nanti klien harus menghubungkan 1A, 2B, 3C secara berurutan. Nah, fungsinya mengukur fleksibilitas mental dan kemampuan berpindah tugas. Selanjutnya ada Re-Auditory Verbal Learning Test atau RAVLT, yaitu tes neuropsikologis yang digunakan untuk menilai memori verbal dan kemampuan belajar episodik. Tes ini melibatkan penyajian daftar kata yang harus diingat oleh individu untuk mengevaluasi fungsi memori jangka pendek maupun jangka panjang. RAVLT dapat digunakan pada individu berusia 7 hingga 89 tahun. Nah, tes ini terdiri dari beberapa bagian. Trial 1-5 itu peserta mendengarkan dan mengulang daftar 15 kata yang berbeda sebanyak 5 kali. Jadi klien diberikan daftar kata yang berbeda-beda dan klien mendengarkan 15 kata tadi dan secara diulang-ulang sebanyak 5 kali. Itu list A. Kemudian trial 6 itu diberikan list B. Jadi ada daftar kata baru. Klien akan mendengarkan dan mengulang daftar kata baru itu cuma 1 kali. Kemudian lanjut di trial 7 atau recall. Nah, klien atau peserta ini diminta untuk mengingat kembali sebanyak mungkin kata dari daftar asli. Daftar asli itu yang list A. Kemudian yang trial 8 delayed recall. Setelah jeda waktu misalnya 20 menit, peserta diminta mengingat kembali kata-kata dari daftar asli. Jadi yang list A tadi yang udah diulang itu diminta untuk diingat-ingat kembali. Yang trial 9 recognition, peserta mendengarkan daftar kata yang berisi kata-kata dari daftar asli dan kata-kata baru. Kemudian diminta untuk mengidentifikasi kata-kata yang berasal dari daftar asli. Nah, ini sudah dicantumkan gambar, ada list A dan list B. List A ini adalah daftar asli dan list B adalah daftar kata baru. Scoringnya seperti apa? Jumlah kata yang diingat pada setiap trial. Jadi yang dinilai adalah berapa banyak kata yang tepat yang disebutkan oleh klien. Nah, tadi kan di trial 1-5
peserta diminta untuk mengulang dan mendengarkan 15 kata yang berbeda sebanyak 5 kali. Di trial 6 itu diminta untuk mengulang dan mendengarkan daftar kata baru sekali. Nah, pada trial 7 ini misalkan peserta dapat menyebutkan kata yang tepat itu 10 dari 15 kata daftar asli, seperti itu. Kemudian ada perubahan jumlah kata yang diingat dari trial ke trial untuk menilai kemampuan belajar. Nah, ini misalkan list A dan list B tertukar. Nah, tadi kan sudah diminta untuk mendengarkan dan mengulang daftar asli sebanyak 5 kali dan daftar kata barunya sekali. Nah, misalkan peserta diminta untuk menyebutkan dari daftar asli, tapi peserta menyebutkan misalkan stove gitu. Nah, ini kan stove kan masuk di list B, seperti itu. Kemudian kinerja pada trial 6 untuk menilai efek gangguan retroaktif. Kinerja pada trial 7 dan 8 untuk menilai retensi memori. Kinerja pada trial 9 untuk menilai kemampuan pengenalan. Fungsi dari tes for screening and assessing for neuropsychological impairment. Yang pertama ada Bender Visual Motor Gestalt Test atau Bender Gestalt Test. Yang kedua ada Trial Making Test atau TMT. Yang ketiga ada Ray Auditory Visual Learning Test atau RAVLT. Yang pertama ada fungsi Bender Gestalt Test, yaitu ada screening digunakan untuk mendeteksi gangguan neurokognitif seperti demensia, Parkinson, dan gangguan ADHD. Yang kedua ada assessment, mengukur kecepatan pemrosesan informasi, fleksibilitas kognitif, dan kemampuan shifting perhatian. Yang ketiga ada monitoring, yaitu membantu dalam menilai perkembangan pasien dengan gangguan neurologis, terutama dalam rehabilitasi pasca stroke atau cedera otak traumatis. Yang kedua ada fungsi Trial Making Test atau TMT. Yang pertama ada screening, yaitu digunakan untuk menilai kemampuan seseorang dalam mempelajari dan mengingat informasi verbal. Digunakan untuk mendeteksi gangguan seperti Alzheimer atau defisit memori akibat cedera otak. Yang kedua ada assessment, yaitu mengukur bagaimana seseorang menyimpan dan mengingat informasi dalam beberapa kondisi, termasuk setelah distraksi atau jeda waktu. Yang ketiga ada monitoring, yaitu digunakan dalam rehabilitasi neuropsikologis untuk melacak kemajuan teori terapi kognitif atau intervensi pada pasien dengan gangguan memori. Yang ketiga ada fungsi Ray Auditory Verbal Learning Test atau RAVLT. Yang pertama ada screening, yaitu membantu mendeteksi gangguan neurologis yang mempengaruhi kemampuan visual motorik seperti dispraksia, gangguan perkembangan, atau cedera otak. Yang kedua ada assessment, yaitu mengukur sejauh mana seseorang dapat mereproduksi pola visual dengan akurat yang berkaitan dengan fungsi persepsi dan kontrol motorik. Yang ketiga ada monitoring, yaitu digunakan untuk menilai perubahan fungsi visual motorik dalam rehabilitasi pasca trauma otak atau terapi untuk gangguan persepsi visual. Jadi, itu dia teman-teman pengenalan singkat terkait materi Test for Screening and Assessing for Neuropsychological Impairment. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.